Bismillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat melangsungkan sidang skripsi secara daring ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama Bapak Ipan Sujana, STMT, dosen pembimbing pendamping Ibu Ratih Rahmawati, STMT, dosen penguji utama Bapak Dedi Wijayanto, STMT, dosen penguji pendamping Ibu Pepi Angela, STMT. Perkenalkan, nama saya Restu Nur Ramadan dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. NIM D 1061141014. Senang sekali pada siang yang berbahagia ini saya dapat mempresentasikan sidang skripsi saya yang berjudul Rancang bangun alat pengupas mete menggunakan pertimbangan antropometri dan Rapid Upper Limb Assessment atau disingkat dengan RULA. Baiklah, kita langsung saja ke diagram alir penelitian. Penelitian ini dimulai dengan melakukan studi lapangan di Desa Temajo. Desa Temajo, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Desa Temajo memiliki luas daratan sebesar kurang lebih 23.680 meter persegi. Jambu mete yang tumbuh di Desa Temajo dikebunkan secara tumpang sari. Perkebunan jenis tumpang sari adalah perkebunan yang di dalamnya juga tumbuh berbagai tanaman selain jambu mete. Terdapat 2 industri rumah tangga pengolah mete di Desa Temajo, yaitu industri rumah tangga Ibu Paridah dan industri rumah tangga Ibu Juraila. Industri rumah tangga Ibu Paridah memanen mete sebanyak 15 kilo dan sekitar 25-35 kilo pada musim kemarau panjang. Panen yang dilakukan yaitu 3 hari sekali selama musim kemarau, sekitar 4 bulan. Total panen yaitu sebanyak kurang lebih 600 kilo. Kondisi sesungguhnya di lapangan, hasil panen mete dapat lebih banyak. Namun, keadaan memaksa industri rumah tangga tersebut hanya mampu mengolah mete sebanyak yang telah disebutkan. Dapat dilihat pada layar. Ini adalah kondisi di lapangan para pekerja yang melakukan proses pengupasan mete menggunakan alat existing. Dapat dilihat pekerja menggunakan pisau dapur, sarung tangan lateks, talenan, dan bejana. Mete memiliki permukaan yang keras, licin, dan bergetah menjadi tantangan para pengupas dan dapat dilihat posisi kerja ketika melakukan pengupasan mete, yaitu duduk menungkuk di lantai, badan yang membungkuk ke depan, dan leher yang menunduk ke bawah. Posisi kerja seperti ini repetitif atau sering dilakukan secara berulang-ulang setiap hari. Akibatnya, pekerja mengalami beberapa keluhan, yaitu sakit pinggang, sakit leher, dan kesemutan. Tantangan lain yang dihadapi oleh pekerja yaitu mete mudah berjamur dan membusuk jika tidak dikupas dalam waktu 3 hari. Perumusan masalah.
Berapa hasil analisis RULA terhadap postur kerja alat existing saat mengupas mete? Yang kedua, berapa ukuran dimensi alat pengupas mete rancangan berdasarkan pertimbangan antropometri dan hasil analisis RULA terhadap postur kerja dengan menggunakan alat pengupas mete rancangan tersebut. Tujuan penelitian. Yang pertama, menghasilkan analisis RULA terhadap postur kerja alat existing saat mengupas mete. Yang kedua, menghasilkan alat pengupas mete rancangan berdasarkan pertimbangan antropometri dan analisis RULA. Batasan dan asumsi pada penelitian. Batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan alat hanya sesuai untuk data pekerja saat ini. Yang kedua, penelitian ini tidak membahas produktivitas dari alat rancangan, analisis biaya produksi, dan umur dari alat. Asumsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pekerja tetap, tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan pekerja. Yang kedua, postur kerja existing saat mengupas mete kedua industri rumah tangga Ibu Faridah dan Ibu Juraila masih sama dengan saat diambilnya data pada penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu studi literatur. Studi literatur pada penelitian ini jambu mete, ergonomi, antropometri, konsep persentil, rapid upper limb assessment, RULA, software CATIA, sistem pneumatik, Arduino, penelitian terdahulu, dan posisi penelitian. Pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu yang pertama, mendokumentasikan aktivitas pekerja pada saat melakukan pengupasan mete menggunakan alat existing. Dapat dilihat pada layar, pekerja sedang melakukan pengupasan mete. Postur tubuh yang dibentuk pekerja selama melakukan pengupasan mete yaitu duduk menukuk di lantai, badan yang membungkuk ke depan, dan leher yang menunduk ke bawah. Postur kerja seperti ini adalah postur yang repetitif, yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pekerja setiap harinya. Yang kedua yaitu melakukan pengumpulan data antropometri pekerja. Dapat dilihat pada layar, terdapat 5 pekerja, yaitu Ibu Faridah, Arijal, Rusmiarni, Ibu Juraila, dan Bapak Parbudin. Untuk dimensi tubuh tinggi siku berdiri, Ibu Faridah berumur 51 tahun dengan ukuran 105 cm. Arijal 22 tahun, dimensi tubuh tinggi siku berdiri 109 cm, dan seterusnya dapat dilihat pada tabel pada layar. Tinggi siku berdiri adalah ukuran dari posisi tubuh berdiri dari lantai sampai ke siku bawah. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data, ukuran, dan bentuk mete. Tujuan pengumpulan data ukuran dan bentuk mete ini adalah untuk membuat pisau pengupas mete sesuai dengan bentuk mete sebenarnya, yaitu yang pertama, buah pertama dengan ukuran tinggi 2,3 cm, panjang 3 cm, lebar 2 cm, dan seterusnya. Dan bentuk mete adalah seperti ini ketika belum dilakukan pengupasan. Jadi semacam ada cangkang
yang telah disebutkan, cangkang ini keras, sedikit licin dan bergetah. Itulah tantangan yang dihadapi pekerja pengolah mete. Selanjutnya yaitu melakukan uji keseragaman data ukuran mete. Uji keseragaman data ukuran mete dilakukan karena ukuran dari mete yang memiliki variasi. Tujuan melakukan uji keseragaman data ukuran mete adalah untuk membuat pisau pengupas mete yang sesuai dengan ukuran sebenarnya. Dapat dilihat pada layar, dilakukan uji keseragaman data tinggi mete dengan jumlah sampel 30 mete, batas kendali atas 2,988, batas kendali bawah 2,052, rata-rata 2,52. Dapat dilihat pada grafik tidak terdapat mete yang berada di luar batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Dengan begitu, maka data dapat dikatakan telah seragam. Selanjutnya, melakukan uji kecukupan data ukuran mete. Uji kecukupan data ukuran mete dengan dimensi tinggi jumlah sampel 30, N aksen yang didapat yaitu 4,513921 atau dapat dibulatkan menjadi 5. Maka dengan nilai N atau sampel yang lebih besar dari N aksen, maka data dikatakan telah cukup. Begitu juga dengan lebar, dimensi lebar dengan jumlah sampel atau N30, N aksen 9,55536 atau dibulatkan 10. Dengan kondisi N lebih besar dari N aksen, maka data dikatakan telah cukup. Selanjutnya, apakah data seragam dan cukup? Apakah data seragam dan cukup? Jika data tidak seragam dan tidak cukup, maka kembali melakukan pengumpulan data. Jika data telah seragam dan cukup, maka lanjut melakukan pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian ini, yang pertama yaitu pengolahan data simulasi postur kerja alat existing menggunakan rula. Jadi, postur kerja yang dibentuk oleh pekerja ketika melakukan pengupasan mete, kita lakukan pengukuran untuk mendapatkan sudut-sudut yang dibentuk oleh pekerja selama melakukan pengupasan mete. Sudut yang dibentuk pekerja yaitu pada saat duduk menukuk bagian pinggang atau lumbar pekerja membentuk sudut 28 derajat. Pada bagian dada atau thoracic, pekerja membentuk sudut 8 derajat. Dan pada bagian kepala atau head, kepala pekerja membentuk sudut 10 derajat. Berdasarkan besaran sudut yang telah diketahui, maka selanjutnya melakukan simulasi menggunakan manekin. Dapat dilihat pada layar, ini adalah simulasi postur kerja alat existing menggunakan manekin berdasarkan sudut yang telah diketahui besarannya. Dapat dilihat
tampak samping, tampak isometri, dan tampak atas. Selanjutnya kita lakukan analisis rula. Didapatlah skor rula seperti gambar di layar. Postur statik, detail, upper arm 4, forearm 2, dan seterusnya. Total skor yaitu 5. Nilai skor akhir rula pada kondisi existing adalah 5 atau disimbolkan dengan warna jingga. Skor akhir rula bernilai 5 atau disimbolkan dengan warna jingga memiliki arti bahwa postur kerja tersebut memiliki tingkat risiko tinggi yang bila dilakukan secara terus-menerus akan berbahaya untuk pekerja, dan menunjukkan bahwa pemeriksaan dan perubahan postur kerja perlu segera dilakukan oleh kedua industri rumah tangga, Ibu Faridah dan Ibu Juraila. Selanjutnya, pengolahan data, perhitungan data ukuran pisau pengupas mete. Dimensi tinggi, jumlah sampel mete 30. Ukuran mete total 75,6, rata-rata 2,52 cm. Dimensi panjang, jumlah sampel mete 29. Ukuran mete total 89,2 cm. Rata-rata 3,07586 cm. Dan seterusnya. Melakukan pengolahan data yaitu perhitungan data persentil alat pengupas mete rancangan berdasarkan data antropometri yang telah dikumpulkan, maka dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai persentil. Dimensi tubuh tinggi siku berdiri persentil 5 yaitu dengan nilai 98,552, persentil 50 dengan nilai 104,4, persentil 95 dengan nilai 110,25. Dimensi alat tinggi posisi peletakan mete, dan dapat dilihat pada layar untuk panjang lengan bawah. Pada tabel ini dapat dilihat ada yang diberikan tanda dengan warna kuning. Warna kuning pada tabel ini menandakan persentil yang terpilih. Alasan terpilihnya persentil 5 pada dimensi alat jarak peletakan mete dari tubuh adalah karena persentil ini mewakili ukuran panjang lengan bawah terkecil pekerja, sehingga pekerja dengan ukuran tersebut dapat menjangkau alat pengupas mete rancangan dengan mudah. Dan ukuran tersebut cocok untuk menjadi acuan tinggi posisi peletakan mete. Sementara untuk pekerja dengan ukuran rata-rata dan terbesar tetap dapat menyesuaikan ukuran tinggi tersebut. Selanjutnya, desain alat rancangan. Desain alat pisau pengupas. Dapat dilihat seperti ini desain pisau pengupas mete. Tampak isometri, tampak samping, tampak depan, tampak atas.
Selanjutnya alat pencapit. Tampak isometri, tampak depan, tampak samping, tampak atas. Rumah bodi alat. Dapat dilihat rumah bodi alat tampak isometris, tampak depan, tampak samping, dan tampak atas. Meja pengupas. Dapat dilihat meja pengupas tampak isometri, tampak depan, tampak samping, dan tampak atas. Dan komponen-komponen ini dirangkai menjadi satu, jadilah alat pengupas mete rancangan, yang gambarnya dapat dilihat berikut ini. Tampak isometris, tampak isometri, tampak depan, tampak samping, dan tampak atas. Berdasarkan desain alat rancangan, maka selanjutnya dilakukan simulasi postur kerja alat rancangan menggunakan rula dengan target skor 2-3. Berikut ini dilakukan simulasi postur kerja alat rancangan menggunakan rula ketika pekerja melakukan atau mengoperasikan alat pengupas mete rancangan. Dapat dilihat simulasi yang dilakukan dengan menggunakan manekin. Tampak isometris, tampak samping, tampak depan. Maka postur kerja yang dibentuk ini dilakukan analisis rula pada software CATIA. Didapatlah hasil seperti gambar di layar. Postur statis. Detail upper arm bernilai 1, forearm bernilai 1, dan seterusnya, dengan skor akhir atau final score bernilai 2. Nilai skor rula pada alat rancangan bernilai 2 atau disimbolkan dengan warna hijau, yang memiliki arti bahwa postur ini bisa dilakukan, diterima, serta memiliki tingkat risiko minimal. Apakah target skor rula tercapai, yaitu target skor 2 atau 3? Jika target skor tidak tercapai, maka dilakukan pendesainan ulang. Jika target skor tercapai, maka selanjutnya dilakukan pembuatan alat. Berikut ini dapat dilihat pada layar proses pembuatan alat yang dilakukan di laboratorium sistem manufaktur jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Untan. Dapat dilihat ini adalah beberapa gambar yang didokumentasikan ketika melakukan pembuatan alat. Ini adalah hasil pembuatan alat pengupas mete rancangan. Dapat dilihat pada layar. Tampak isometris, tampak depan. Selanjutnya, ukuran dan bentuk alat sesuai desain. Jika ukuran dan bentuk alat tidak sesuai dengan desain, maka dilakukan pembuatan alat ulang untuk menyesuaikan ukuran dan bentuk dari alat. Jika ukuran dan bentuk alat rancangan telah sesuai dengan desain, maka dilanjutkan dengan melakukan pemasangan komponen sistem pneumatik dan
melakukan pemrograman Arduino. Berikut ini komponen sistem pneumatik yang dipasang pada alat pengupas mete rancangan, yaitu double acting cylinder pneumatic, regulator udara, solenoid valve 5/2, selang udara 8 mm, fitting 1/4 inci, one way flow control, node MCU 8266, reed switch 2 buah, push button, power supply 5 volt, modul relay 1 channel, servo 2 buah, Arduino Nano. Dan alat ini nanti akan digerakkan oleh kompresor. Ini selang udara, ini silinder pneumatik, regulator udara, solenoid, dan servo. Dapat dilihat pada layar, ini adalah hasil pemasangan komponen sistem pneumatik. Selanjutnya melakukan pemrograman alat. Alat diprogram dengan menggunakan software Arduino. Dapat dilihat ini adalah coding pada software Arduino. Selanjutnya melakukan implementasi dan dokumentasi alat. Ini adalah implementasi dari alat, yaitu dengan melakukan pengujian apakah alat telah sesuai dengan postur kerja yang diinginkan, dan menguji dari sistem penggerak alat apakah telah dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Dapat dilihat implementasi alat yang dilakukan. Alat pengupas mete rancangan dapat dioperasikan dengan 2 posisi kerja, yaitu posisi kerja duduk, postur kerja ketika duduk, dan posisi kerja berdiri. Dapat dilihat pekerja yang mengoperasikan alat pengupas mete rancangan. Selanjutnya melakukan analisis hasil. Analisis yang pertama yaitu analisis antropometri. Dimensi tubuh tinggi siku berdiri, persentil 5, 98,52 cm. Dimensi alat, tinggi, posisi peletakan mete. Dimensi tubuh panjang lengan bawah menggunakan persentil 5, yaitu sebesar 25,469 cm, atau dapat dibulatkan menjadi 25,5 cm. Alasan terpilihnya persentil 5 pada dimensi alat jarak peletakan mete dari tubuh adalah karena persentil ini mewakili ukuran panjang lengan bawah terkecil pekerja, sehingga pekerja dengan ukuran tersebut dapat menjangkau alat dengan mudah.
Sementara untuk pekerja dengan ukuran rata-rata dan terbesar tetap dapat menyesuaikan ukuran alat tersebut. Selanjutnya, analisis perubahan skorula kondisi alat existing dan alat rancangan. Nilai skorula dapat dilihat pada tabel. Perubahan skor yang terjadi yang sebelumnya, yaitu kondisi existing bernilai 5 dan kondisi alat rancangan dengan skorula bernilai 2. Nilai skorula 5 berarti postur kerja tersebut memiliki tingkat risiko yang bila dilakukan secara terus-menerus akan berbahaya dan menunjukkan bahwa pemeriksaan dan perubahan postur kerja perlu segera dilakukan. Yang kedua, selanjutnya nilai skorula yang alat pengupas meter rancangan bernilai 2 berarti bahwa postur ini bisa diterima serta memiliki tingkat risiko minimal jika tidak berulang dalam periode yang lama. Dapat dilihat alasan yang kuat kenapa terjadi perubahan skorula dari yang sebelumnya kondisi alat existing bernilai 5 berubah menjadi 2 pada postur kerja alat pengupas meter rancangan, yaitu dikarenakan postur kerja yang dibentuk pekerja ketika mengoperasikan alat existing sangat berbeda dengan ketika pekerja mengoperasikan alat pengupas meter rancangan. Pada postur kerja pekerja ketika mengoperasikan alat existing, yaitu dapat dilihat pada gambar duduk menukuk di lantai dengan posisi badan yang membungkuk ke depan dan leher yang menunduk, serta postur ini dilakukan secara berulang-ulang setiap harinya sehingga memiliki tingkat risiko cedera yang tinggi serta berbahaya jika dilakukan secara terus-menerus. Berbeda sekali dengan postur kerja yang dibentuk oleh pekerja ketika mengoperasikan alat pengupas meter rancangan. Dapat dilihat pada gambar pekerja dapat berdiri dengan tegap ketika mengoperasikan alat pengupas meter rancangan dan dapat juga dioperasikan dengan posisi duduk. Juga pekerja terlihat tegap ketika mengoperasikan alat pengupas meter rancangan. Selanjutnya, analisis kelebihan dan kekurangan alat existing dan rancangan. Faktor kenyamanan penggunaan. Alat existing menjadi kekurangan yang dimilikinya karena pekerja bekerja ketika mengoperasikan alat pengupas meter existing dengan posisi duduk menukuk di lantai, sedangkan faktor kenyamanan penggunaan alat hasil rancangan menjadi kelebihan yang dimiliki karena pekerja dapat mengoperasikan alat pengupas meter rancangan dengan posisi
berdiri tegap atau duduk tegap. Dapat dilihat pada tabel. Untuk selanjutnya, faktor keamanan. Alat existing menjadi kekurangan yang dimiliki, yaitu ketika melakukan pengupasan mete menggunakan alat pengupas mete existing, pekerja rentan untuk mengalami cedera ketika melakukan pengupasan mete. Sedangkan pada alat hasil rancangan menjadi kelebihan yang dimiliki karena pekerja cukup meletakkan mete pada tempat yang telah disediakan dan alat dapat bekerja dengan sendirinya. Pada faktor yang lain dapat dilihat selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu menjawab tujuan dari penelitian. Yang pertama, hasil analisis RULA terhadap postur kerja alat existing adalah bernilai 5 atau disimbolkan dengan warna jingga. Memiliki arti bahwa postur kerja tersebut memiliki tingkat risiko tinggi yang bila dilakukan secara terus-menerus akan berbahaya untuk pekerja, dan menunjukkan bahwa pemeriksaan dan perubahan postur kerja perlu segera dilakukan oleh kedua industri rumah tangga Ibu Faridah dan Ibu Juraila. Hal tersebut dikarenakan postur kerja pekerja yang duduk menekuk di lantai, badan yang membungkuk ke depan, dan leher yang menunduk ke bawah ketika melakukan pengupasan mete menggunakan alat pengupas mete existing. Kesimpulan yang kedua, alat pengupas mete rancangan berdasarkan antropometri tubuh pekerja pengolah mete memiliki tinggi peletakan mete dengan nilai 98,5 cm dan jarak peletakan mete dari tubuh pekerja dengan nilai 25,5 cm. Hasil analisis RULA terhadap postur kerja alat rancangan adalah bernilai 2 atau disimbolkan dengan warna hijau. Memiliki arti bahwa postur kerja ini dapat diterima, dapat menghindari postur kerja yang salah, serta dapat mengurangi kelelahan kerja. Hal tersebut dikarenakan postur kerja pekerja yang alami, yaitu berdiri tegap atau duduk tegap saat mengoperasikan alat pengupas mete rancangan. Saran yang pertama, pada saat melakukan penelitian, penting diperhatikan yaitu pada saat melakukan pengukuran antropometri, terlebih dahulu menentukan variabel data yang akan diukur. Memperhatikan batas-batas dimensi tubuh saat pengukuran berlangsung, dan juga memperhatikan nilai pengukuran dimensi tubuh. Yang kedua, saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu kembangkan alat ini. Buatlah alat pengupas mete ke depannya dapat berproduksi dengan kapasitas yang lebih besar dan lebih cepat. Berikut ini adalah daftar pustaka pada penelitian ini. Dapat dilihat pada layar. Untuk selanjutnya akan ditampilkan implementasi alat pengupas mete rancangan yang telah didokumentasikan dalam bentuk video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sore hari ini saya akan
mempresentasikan alat pengupas mete, yaitu skripsi saya. Jadi kita langsung saja melakukan langkah-langkah pengupasan mete. Jadi pertama yang harus disiapkan yaitu biji mete. Setelah itu kita tetap tegap berada di depan alat pengupas mete. Di sini ada tombol merah. Jadi langkahnya kita letakkan mete di sini. Setelah itu kita tekan tombol merah. Alatnya turun, dia melakukan pengupasan, naik kembali. Kita ambil mete yang telah dikupas, kita letakkan kembali mete baru. Habis itu kita tekan tombol merah. Baiklah, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.